Bersama saya Freddy Cahya dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda di pagi ini. Informasi utama segera hadir, di antaranya buah kapal layar motor yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Kamis siang ludes terbakar. Hanya karena emosi, seorang pemuda di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal menganiaya kakeknya sendiri. 7 pasangan tidak resmi terjaring razia dari sejumlah Kuripan, Kabupaten Grobogan. Oke, kita ke informasi pertama. Sebuah kapal layar motor yang bersandar di Pelmisian ludes terbakar. Akibat kebakaran, kapal mengalami luka yang telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kepulan asap tebal muncul kapal layar motor Cahaya Mandiri yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang pada Kamis siang. Kencangnya angin memicu api cepat membesar. Si jago merah diketahui bermula dari sebelum terbakar sempat terjadi ledakan besar, kemudian disusul ledakan kecil. Awalnya gimana Pak? Awalnya dari suara tabung meledak nih. Itu terbakar. Itu langsung besar apinya atau gimana? Kecil dulu ya. Atau putih, bukan malah besar. Kapal Cahaya Mandiri biasanya mengangkut kebutuhan pokok dari Pelabuhan Tanjung Emas menuju Pelabuhan Ketapang, Pulau Kalimantan. Akibatnya, ada 2 anak buah kapal mengalami luka yang kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat. Untuk korban Pak? Korbannya ada luka, sementara ada 2 orang, sementara dirawat di rumah sakit. Itu luka bakar ya Pak? Ya? Luka bakar. Luka ringan ya, luka ringan. Rumah sakit mana Pak? Belum tahu saya, tadi teman dari Polair mengantar. Sejauh ini polisi dan otoritas Pelabuhan Tanjung Emas Semarang masih menyebab kebakaran. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lain. Berhati-hatilah saat meminjamkan motor meskipun dengan orang yang telah dikenal agar tidak menjadi korban kejahatan. Seorang wanita di Salatiga kehilangan motor setelah dipinjam suami temannya. Menangkap Andre Irawan Purnawan karena melakukan pencurian motor milik seorang wanita. Korban semula ke rumah tersangka untuk menemui istrinya. Hendak membeli makanan, tersangka meminjam motor korban karena saling mengenal. Namun ternyata pemuda berumur 22 tahun itu menggadaikan kunci motor korban. Tak lama setelah motor dikembalikan, tersangka mencuri motor dengan kunci duplikat saat korban lengah. Itu kamu gandakan di mana kuncinya? Di sekitar Ruko Panda, Pak. Itu rencananya uangnya mau buat apa sih? Ya, kebutuhan di rumah. Asalnya kerja apa? Puasa, Pak. Mas, dari kamu menggandakan hingga mencuri itu butuh waktu berapa hari untuk? Setelah Tidak sampai hari, Mas. Itu cuma kepikiran, saya gandakan, terus saya tawarkan di teman-teman, tidak mau, saya bingung. Saya taruh di kos-kosan di daerah Sari Rejo. Kalau saudara A ini modusnya merupakan modus yang baru. Ketika yang bersangkutan itu bukan merusak kunci dari sepeda motor tersebut, tetapi pada saat teman dari istrinya bermain ke rumah, yang bersangkutan minjem sepeda motor tersebut dari teman istrinya tersebut dan digandakan oleh yang bersangkutan di luar. Ketika berhasil digandakan, kendaraan tersebut diambil oleh yang bersangkutan dengan menggunakan kunci gandaan. Masih seorang penganiaya kakek sendiri. Tak lama setelah aksi penganiayaan terekam kamera handphone itu tersebar di media sosial, langsung mengamankan. Pemuda tersebut langsung diamankan oleh polisi. Dalam video yang tersebar luas di media sosial terlihat penganiayaan oleh seorang pemuda terhadap kakek dalam sebuah rumah. Pelaku dalam video viral tersebut adalah Ius Minardi asal Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Sedangkan korban merupakan kakek pelaku bernama Wasidi. Polisi bertindak cepat karena tak lama setelah diketahui masyarakat, aksi memilukan itu terjadi karena pelaku emosi setelah korban memberikan pakan ikan ke dalam bak mandi.
permasalahan yang istilahnya pada waktu cucunya ini ngebersihin kolam ikan yang rusak, terus ikannya dipindahkan setelah itu sama kakeknya ini ikan yang ada di bak mandi dikasih pakan ikan. Nah, pakan ikan ini pada waktu cucunya ini mandi gosok gigi ada yang ketelen. Nah, terus merasa jengkel yang ngasih pakan ikan siapa? Kakeknya. Terus dengan karena rasa jengkel itu emosi terus kakeknya ditendang itu. Selain pelaku, polisi turut menyita telepon genggam yang digunakan untuk merekam aksi penganiayaan sebagai barang bukti. Agus Hermanto melaporkan dari Kendal, Jawa Tengah. Ya, polisi meringkus seorang warga di Kebumen karena mencuri buah jenitri yang nilainya ratusan juta rupiah. Dari tangan tersangka, polisi menyita 3 karung buah jenitri dan motor yang digunakan saat melakukan pencurian dalam gudang milik korban. Marsit alias Pentet digelandang petugas Polres Kebumen setelah dilaporkan saudaranya sendiri karena mencuri buah jenitri dalam gudang yang bernilai ratusan juta rupiah. Tersangka melakukan pencurian dengan mencongkel jendela gudang milik korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 karung buah jenitri dan motor yang digunakan saat menjalankan aksinya. Si tersangka M alias Pentet ini mencuri jenitri ya, yang jika ditotal harganya 100 juta. Dari pihak keluarga curiga kenapa di tempat penyimpanan jenitri tidak ada sampai 5 karung tidak ada harga 100 juta tersebut. Akhirnya dia melaporkan, ditanya tidak ngaku, akhirnya melaporkan ke penyidik dan penyidik bisa membuktikan bahwa PM alias Pentet inilah sebagai pelakunya, sebagai tersangkanya, dan kita proses secara. 7 pasangan tidak resmi terjaring razia penyakit masyarakat dari sejumlah rumah kos di Kelurahan Kuripan, Kabupaten Grobogan. Mereka tidak bisa menunjukkan dokumen pernikahan saat kepergok berduaan dalam kamar kos. Satuan Sabara Polres Grobogan memeriksa satu persatu kamar di sejumlah rumah kos Kelurahan Kuripan. Dalam razia ini terjaring 7 pasangan tidak resmi yang tidak mampu menunjukkan, kemudian dibawa ke Polres Grobogan untuk diberikan pembinaan. Kembali kami sampaikan berita Semarang Utama hari ini. Sebuah kapal layar motor yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang pada Kamis siang ludes terbakar. Hanya karena seorang pemuda di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal menganiaya kakek sendiri. 7 pasangan tidak resmi terjaring razia dari sejumlah rumah kos di Kelurahan Kuripan, Kabupaten Grobogan. Guna memeriahkan ulang tahun ke-48 Korpri, puluhan perempuan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Salatiga mengikuti. Meski usia tidak lagi muda, mereka berebut dan mengolah si kulit bundar layaknya pemain profesional. Ada yang berbeda di lapangan pemerintah Kota Salatiga. Jumlah wanita aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Salatiga mengikuti laga sepak bola mini atau futsal outdoor memeriahkan hari ulang tahun ke-48 Korpri. Terdengar sorak-sorai kemeriahan para pendukung. Meski usia tidak lagi muda, para ibu-ibu berebut dan mengolah si kulit bundar layaknya pemain profesional. Susahnya apa sih main sepak bola ini, Mbak? Di sini, Mbak? Susahnya bolanya mau ngoper itu. Sempat sampai terjatuh gitu, Mbak ya? Iya. Sama nafasnya. Ngos-ngosan. Terus ini baru pertama kali main apa? Ini baru pertama kali main. Susah nggak sih, Mbak, untuk? Lumayan, Mas. Musuhnya badannya okol-okol. Jadi kita bisa. Terus ada persiapan khusus nggak, Mbak? Persiapan kita udah latihan sih. Seminggu kemarin udah 3 kali, Mas. Lumayan lah. Ini dalam rangka hari yang ke-48 tahun 2016. Kita mengadakan
futsal putri. Ya, ini yang tahun kedua, tahun lalu sudah ada, kita adakan ini yang tahun kedua. Pemain rata-rata ya berasal dari PNS dan non-PNS yang di instansi masing-masing di Kota Solo. Pertandingan sepak bola perempuan diikuti 9 tim tiap instansi. Hingga ini silaturahmi. Yulianto melaporkan dari Salatiga, Jawa Tengah. Ya, jelang musim tanam pertama, Polsek Ngawen Kabupaten Blora mengecek persediaan pupuk di gudang Petrokimia Gresik dan PT Pusri. Kegiatan ini untuk memastikan tersedianya pupuk memenuhi kebutuhan para petani. Rombongan Polsek Ngawen mendatangi gudang pupuk Petrokimia Gresik di Jalan Raya Purwodadi Blora untuk mengecek persediaan pupuk jelang musim tanam pertama. Dari hasil pengecekan terdapat 5.000 ton pupuk di gudang yang cukup untuk kebutuhan para petani. Bukan di gudang pupuk PT Pusri yang dipastikan persediaan pupuk terpenuhi dengan optimal. Pupuk penyangga yang ada di wilayah Polsek Ngawen dapat dijelaskan oleh administrasinya bahwa untuk menjelang musim tanam ini pupuk mencukupi, tidak ada kendala yang berat. Untuk wilayah Ngawen ini ada 2 gudang, yang satu adalah gudang penyangga pupuk Sri dan yang kedua adalah gudang penyangga pupuk dari Petrokimia Gresik. Persiapan musim tanam ini semua stok mencukupi. Untuk kesiapan gudang penyangga, harapan tidak perlu mencemaskan kekurangan pupuk karena stok gudang tersedia. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal menggandeng kalangan industri setempat untuk melatih calon tenaga kerja. Puluhan pemuda yang diseleksi dari Balai Latihan Kerja akan mengikuti pelatihan produksi dan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang mumpuni. Dinas Tenaga Kerja Kendal menggandeng perusahaan setempat untuk melatih para calon pekerja. 32 pemuda yang diseleksi dari Balai Latihan Kerja akan mengikuti pelatihan produksi dan pemasaran. Tenaga kerja yang sudah dilatih kemudian diserahkan kepada manajemen perusahaan. Demikian. Kartu Prakerja siap diluncurkan pada awal tahun 2020. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi di lapangan Rindam 4 Diponegoro, Kota Magelang pada Kamis pagi. Tidak hanya masalah ekspor yang terjadi, tetapi sekaligus penyerapan tenaga kerja. Karena walet itu atau sarang burung walet itu sebelum diekspor mempekerjakan ratusan orang. Tadi ini 500 orang lebih. Nah, dan berapakah pendapatannya dalam 1 tahun? Saya bicara dengan owner di sini, tidak kurang dari 500 miliar dalam 1 tahun. Oleh karena itu kalau ini kita lipat gandakan 3 kali, berarti pendapatan yang akan dia capai lebih dari 1,3 T atau 1,5 T, tetapi bukan cuma itu. Pekerja yang ada untuk ibu-ibu terutama akan menyerap di atas 500 orang. 7 pasangan tidak resmi terjaring razia penyakit masyarakat dari sejumlah rumah kos di Kelurahan Kuripan, Kabupaten Grobogan. Mereka tidak bisa menunjukkan dokumen pernikahan saat kepergok berduaan dalam kamar kos. Satuan Sabara Polres Grobogan memeriksa satu persatu kamar di sejumlah rumah kos Kelurahan Kuripan. Dalam razia ini terjaring 7 pasangan tidak resmi yang tidak mampu menunjukkan dokumen pernikahan. Mereka kemudian dibawa ke Polres Grobogan untuk diberikan pembinaan. Saya berkat dengan sasaran rumah kos. Rumah kos karena orangnya kegiatan atau ketertiban di dalam kos itu sendiri. Hasilnya kita lakukan kegiatan ini, kita jaring di pasangan yang tidak memiliki surat nikah. Kita beralih ke informasi lain. Bagi Anda penggemar tongseng, tak ada salahnya Anda mencoba tongseng kambing muda yang berada di Kecamatan Kota Muntilan, Magelang. Tongseng yang berdiri sejak tahun 1987 tersebut hingga kini tak pernah sepi pembeli. Istimewaan dari tongseng ini menggunakan bumbu rempah-rempah.
Berada di Jalan Sayangan, Kecamatan Muntilan, Magelang, terdapat warung tongseng kambing muda milik salah seorang pedagang tongseng warga Muntilan. Tongseng kambing yang diberi nama Mira ini setiap harinya dibuka pada malam hari dan tidak pernah sepi dari para pembeli. Setiap harinya, warung yang sudah berdiri sejak tahun 1987 menghabiskan daging 15 hingga 20 kg dalam satu malamnya. Tak hanya warga Muntilan, para pembeli yang berasal dari berbagai daerah selalu mampir di warung ini. Rahasianya udah ada rahasia. Udah ada rahasia. Untuk bumbu-bumbu sendiri, Pak? Bumbunya banyak sekali ya, macam-macam ya, rempah-rempah gitu. Pak, dalam semalam ini berapa porsi Pak lagi, Pak? Kalau saya tuh kalau daging daging ini saya kan kiloan. Saya belinya kiloan, jadi enggak beli daging kiloan sini enggak motong. Jadi ya 20 kilo. Iya, 20 kilo itu daging. Porsinya kan ya. Yang persisnya kok belum pernah ya. Tak pernah ya. Keistimewaan tongseng maupun sate kambing muda dari warung lainnya, masakan Pak Yono menggunakan bumbu rempah-rempah sehingga aroma menyengat daging kambing dan sate cukup merogoh kocek Rp35.000. Ini kandungan rempah-rempahnya itu terasa spesial, mantap. Ini dagingnya daging apa ini Pak? Daging kambing muda. Menurut Bapak, Pak Yono ini udah langganan lama atau gimana Pak? Saya udah langganan lama, jadi pernah nyoba yang di tempat lain, tapi kalau rasanya jauh sama Pak Yono ini. Namanya tongseng apa ini? Tongseng kambing muda ini Pak. Tongseng kambing muda ya? Iya. Pak, harapannya apa Pak dengan warungnya Pak Yono ke depannya harapannya? Ya, ini semoga tongseng ini juga menginspirasi para orang yang mau bisnis tongseng, jadi ini rasanya sangat spesial. Meski sudah banyak pembeli yang datang, namun para pelanggan setia masakan tongseng tersebut masih rela antri menunggu giliran untuk pelayanan. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Ya, informasi kuliner tongseng kambing muda tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.